Assalamualaikum teman-teman dan ayah bunda hebat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak soleh, siap. Solehah, siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kali ini Miss Mai mau bercerita tentang Nabi. Coba teman-teman masih ingat Nabi apakah? Nabi siapa yang bisa mengerti bahasa binatang? Pinter, Nabi Sulaiman. Di kelas kemarin kita sudah cerita ya, Nabi Sulaiman dengan si pasukan semutnya. Nah, kalau sekarang mau bercerita dengan si burung, namanya burung hut-hut. Nah, ya hebat ya teman-teman, Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah untuk mengerti bahasa binatang. Beda seperti kita ya, manusia bisa sayang binatang, bisa pelihara binatang. Nah, tapi belum bisa mengerti dengan bahasa binatang. Nah, kalau Nabi Sulaiman tuh hebat banget, dia bisa mendengar dan mengerti bahasa binatang. Binatang apa aja yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara. Oh, keren. Dan siapa yang paling hebat? Allahu Akbar. Ya, karena Allah yang memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa mengerti bahasa binatang. Oke, kita mulai ya ceritanya yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Ini dia. Nah, judulnya Hut-Hut Pembawa Pesan. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, nih suatu hari teman-teman, si Hut-Hut nih, teman-temannya si Hut-Hut semuanya sudah hadir. Seperti teman-teman kalau baru masuk kelas absen ya kita ya. Nah, ini sama tuh, lihat. Semua teman-teman si Hut-Hut sudah absen, sudah hadir. Burung ungu, burung merah, ya, burung oranye, semuanya sudah hadir. Ada satu burung yang belum datang. Siapa dia? Tadi namanya Hut-Hut. Iya, pintar. Kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, tuh ya kan, semuanya hadir. Akhirnya karena belum datang juga, Nabi Sulaiman marah teman-teman. Tuh, apa Nabi Sulaiman bilang? Nih ya. Mengapa aku tidak melihat Hut-Hut? Kemana si Hut-Hut? Oh. Kalau tidak ada alasan yang jelas, aku akan menghukumnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nabi Sulaiman mau menghukum si burung hut-hut kalau tidak datang juga teman-teman. Kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, tak lama kemudian si hut-hut datang. Terus dia bilang, "Tuanku, hamba baru kembali dari negeri Sabah. Negeri itu diperintah oleh Ratu Balkis." Siapa? Ratu Balkis. Iya. Jadi Ratu Balkis itu adalah seorang pemimpin perempuan ya, dipimpin oleh seorang ratu. Ya, kalau kita kan bapak presiden, teman-teman. Nah, kalau di negeri Sabah ini seorang perempuan namanya Ratu Balkis ya. Tapi Ratu Balkis ini berbeda dengan kita, teman-teman. Kenapa? Nih, si Hut-Hut melapor. Lapor, Raja Sulaiman. Ternyata si Ratu Balkis itu nih berdoanya kepada matahari. Beribadahnya kepada matahari. Oh, astagfirullahaladzim. Petot. No. Kok berdoanya kepada matahari? Ya, kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, terus Nabi Sulaiman tanya lagi ke si Hut-Hut. "Benarkah berita yang kamu bawa itu, wahai Hut-Hut?" "Benar, tuanku, hamba tidak berbohong," kata si Hut-Hut. Kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman punya ide, teman-teman. Nih, Nabi Sulaiman menulis surat ya, menulis surat nih untuk diberikan kepada si Ratu
Balqis. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat lagi. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, ini dia. Tiba di negeri Saba, Hudhud langsung menuju istana Ratu Balqis. Tuh, lihat. Mukanya si Ratu Balqis nih terkejut, teman-teman. Apa ini? Tanya si Ratu Balqis. Kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata isinya adalah Nabi Sulaiman meminta si Ratu Balqis dan teman-teman Ratu Balqis semuanya untuk beribadah kepada siapa? Allah, ya, kepada Allah. Tempat kita meminta, tempat kita berdoa, mintanya kepada Allah. Sama seperti teman-teman. Teman-teman mau es krim, mau coklat, mau mainan, boleh, pasti dapat. Kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Asalkan teman-teman rajin sholat, mau baca Iqra, sayang, nurut sama ayah dan bunda, ya. Nah, pintar. Nah, ini terus si Ratu Balqisnya tanya kepada si penasihat dan pada teman-temannya. Teman-teman, bagaimana ini? Kita diminta oleh si Nabi Sulaiman untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Terus kita lihat lagi. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, ternyata teman-teman, Nabi Sulaiman, si Ratu Balqis dan teman-temannya punya ide. Ratu Balqis, kita ini adalah negeri yang hebat, yang kuat dan berani. Kita tidak usah takut sama si Nabi Sulaiman. Bagaimana kalau kita kasih hadiah aja pada si Nabi Sulaiman? Nah, kalau dikasih hadiah, pasti Nabi Sulaiman mau ikut kita berdoanya kepada matahari. Oh, masa sih? Benar gak ya? Coba kita lihat. Nih, tuh. Nabi Sulaiman dikasih mahkota, dikasih gelang, kalung, emas, semuanya tuh. Berlian banyak sekali. Tapi Nabi Sulaiman langsung menolak semua pemberian si Ratu Balqis. Nabi Sulaiman bilang, semua yang Allah berikan padaku lebih baik. Jadi kamu, hai Ratu Balqis, jangan sombong, kata Nabi Sulaiman. Nah, kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Ting tong. Nah, karena penasaran teman-teman, akhirnya si Ratu Balqis dan teman-temannya itu datang ke istana Raja Sulaiman. Tuh ya, lihat. Nah, tuh datang ke istana Nabi Sulaiman. Mereka semuanya terheran-heran, semuanya bengong melihat istana Nabi Sulaiman, melihat istana Raja Sulaiman. Karena istananya itu bagus. Dan nih, lihat teman-teman. Nih, teman-teman lihat ya. Ratu Balqis dan teman-temannya itu mengangkat bajunya, mengangkat roknya. Karena apa teman-teman? Nih, lantainya Nabi Sulaiman itu di bawahnya ada kolam ikan. Masya Allah, bagusnya. Tuh, jadi takut basah katanya bajunya. Jadi diangkat bajunya. Padahal itu tidak basah teman-teman. Itu adalah kolam ikan, lantai yang bisa diinjak tapi tidak basah bajunya. Keren ya. Di zamannya Nabi Sulaiman sudah ada bentuk rumah seperti itu. Bawahnya itu semuanya kolam ikan. Tapi kita masih bisa jalan dan ikannya tidak mati diinjak-injak. Tuh lihat. Jadi Ratu Balqis dan teman-temannya sama pasukannya nih semuanya bengong dan heran. Nah, akhirnya si Ratu Balqis dan teman-temannya ikut Nabi Sulaiman beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Nih, lihat. Baiklah Nabi Sulaiman. Akhirnya si Ratu Balqis sama teman-temannya langsung bersyahadat. Bersyahadat itu apa teman-teman?
Seperti rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya Ratu Balkis dan teman-temannya semua masuk Islam. Alhamdulillah. Mereka jadi semua mintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah ya, gitu. Nah, sejak saat itu nih si burung hut-hutnya jadi binatang kesayangannya Nabi Sulaiman, karena hut-hut sudah melaporkan hal yang benar. Akhirnya semua Ratu Balkis dan pasukannya alhamdulillah masuk Islam. Nah, selesai ceritanya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman tidak lupa ya, selalu sholat, berdoa, meminta kepada Allah ya, biar anak-anak itu tambah soleh, tambah soleha, ayah bunda juga di rumah semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Dadah dadah. Assalamualaikum.